Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Human Resources Information System atau yang biasa disebut dengan HRIS. Apa itu HRIS? Human Resources Information System HRIS adalah aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen SDM untuk mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan. Fungsi HRIS. Pertama, perekrutan dan penerimaan. Kedua, pendidikan dan pelatihan. Ketiga, manajemen data. Keempat, penghentian dan administrasi tunjangan. Model HRIS terdiri dari input, proses, dan output. Input HRIS terdiri dari 3 subsistem. Pertama, subsistem SIA. Subsistem SIA atau Sistem Informasi Akuntansi adalah subsistem yang menyediakan data akuntansi untuk HRIS. Dengan data ini, sistem memiliki gambaran lengkap mengenai informasi personal, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Kedua, subsistem penelitian sumber daya manusia. Subsistem sumber daya manusia mengumpulkan data melalui berbagai penelitian SDM. Misalnya, penelitian suksesi untuk melihat calon pemimpin, analisis, dan evaluasi jabatan, hingga penelitian mengenai keluhan karyawan. Ketiga, subsistem intelijen sumber daya manusia. Subsistem intelijen sumber daya manusia berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan yang meliputi intelijen pemerintah, intelijen pemasok, intelijen serikat pekerja, intelijen masyarakat global, intelijen masyarakat keuangan, intelijen pesaing. Proses HRIS. Setelah data dikumpulkan melalui proses input, HRIS kemudian melakukan pengolahan data atau proses. Proses HRIS mencakup pengumpulan data, penyimpanan dalam database, pemrosesan, dan analisis hingga menghasilkan informasi akhir yang dapat digunakan manajemen. Berikutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu output HRIS. Output HRIS terbagi menjadi 6 subsistem. Pertama, subsistem perencanaan kerja, merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Informasi ini meliputi informasi untuk analisis perputaran tenaga kerja, turnover, anggaran biaya tenaga kerja dan perencanaan tenaga kerja itu sendiri. Kedua, subsistem perekrutan, merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja baik secara eksternal maupun internal. Informasi-informasi ini diantaranya adalah informasi pasar tenaga kerja, penjadwalan wawancara, perekrutan dan analisis rekrutmen. Ketiga, subsistem manajemen angkatan kerja, merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Informasi-informasi ini meliputi informasi pelatihan, penilaian atau evaluasi kerja, evaluasi keahlian, karir, realokasi jabatan, suksesi, dan kedisiplinan. Keempat, subsistem tunjangan, merupakan informasi tentang penggajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi dan perencanaan kompensasi. Kelima, subsistem benefit, meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih ke insentif yang dihubungkan dengan kinerja karyawannya, sedangkan benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan seperti dana pensiun. Keenam, subsistem pelapor lingkungan. Subsistem ini mencatat terkait informasi yang berhubungan dengan keluhan karyawan, kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya. Data yang dibutuhkan dalam HRIS. HRIS membutuhkan berbagai macam data, mulai dari data pribadi karyawan, data kehadiran, data gaji, data jabatan, data pelatihan, data kontrak, hingga data lingkungan kerja. Informasi yang dihasilkan HRIS. Dari data-data tersebut akan menghasilkan informasi seperti informasi rekrutmen dan seleksi,
Informasi pelatihan dan pengembangan karyawan. Laporan evaluasi dan penilaian kinerja. Informasi absensi. Informasi gaji dan tunjangan. Informasi benefit seperti tunjangan dan asuransi. Analisis turnover. Laporan kesehatan lingkungan kerja dan keluhan karyawan. Pengguna HRIS dalam perusahaan. Pertama, HRD, Human Resources Department. Pengguna utama yang menggunakan HRIS paling intensif untuk mengelola data karyawan, rekrutmen, administrasi payroll, absensi, cuti, pelatihan, evaluasi kinerja, dan berbagai fungsi hari lainnya. Kedua, manajer atau supervisor. Mereka menggunakan HRIS untuk menyetujui cuti tim, mengelola jadwal, melakukan evaluasi kinerja bawahan, melihat data tim, dan membuat laporan terkait divisi yang dipimpin. Ketiga, manajemen atau eksekutif. Mengakses HRIS untuk melihat dashboard dan laporan strategis seperti jumlah karyawan, turnover rate, biaya tenaga kerja, dan metrik hari lainnya untuk pengambilan keputusan. Keempat, karyawan atau staf. Setiap karyawan biasanya memiliki akses ke HRIS untuk keperluan seperti mengajukan cuti, melihat slip gaji, mengisi timesheet, memperbarui data pribadi, mengakses informasi benefit, dan melihat kebijakan perusahaan. Dampak penerapan HRIS. Dampak positif penerapan HRIS. Pertama, efisiensi waktu dan biaya operasional. Kedua, keakuratan data meningkat. Ketiga, pengambilan keputusan lebih baik. Keempat, transparansi data karyawan. Kelima, mempermudah monitoring kinerja karyawan. Sedangkan dampak negatifnya, pertama, biaya implementasi cukup besar. Kedua, resiko keamanan data. Ketiga, membutuhkan pelatihan perubahan budaya kerja.